Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Jangan asal ngobrol, yuk ngobrol berfaedah. Nah, kali ini saya sudah kedatangan orang dekat sebenarnya. Orang dekat, kakak sendiri ya. Tapi kita undang jadi narasumber ya. Nah, hadir bersama saya Kak Fira Nita. Halo. Gimana Bu ya kabarnya? Saya panggil Bu ya. Alhamdulillah ya? Baik. Oke. Nah, Kak Firanita ini adalah koordinator ya? Ketua komunitas. Ketua komunitas. Ya, mengkoordinator member komunitas. Namanya Kompakers ya. Kompakers. Regionalnya di Pontianak. Regional Pontianak. Nah, apa itu Kompakers? Nanti kita tanya ke beliau ya. Oke, Bu ya. Kompakers. Jadi awal mulanya komunitas ini apa sih sebenarnya? Kalau ngomongin Kompakers, pasti kita harus nyinggung yang atas sih dulu tuh, yang utama, upload kompakan. Oh, nah, oke. Kenapa ada Kompakers? Karena ada upload kompakan. Upload kompakan itu apa? Upload kompakan tuh komunitas berbasis di Instagram, komunitas fotografi. Itu sebagian besar membernya itu perempuan. Perempuan dari usia mungkin kalau di ini dari sekitar SMA boleh lah, SMA sampai nenek-nenek. Oh gitu. Dia sebagian besar atau memang mengkhususkan untuk perempuan? Enggak khusus untuk perempuan sih. Oh, ada cowok berarti? Ada, cowok boleh, cowok. Cuma nanti kita bahas lagi. Cuma cowok itu cuma bisa ikut di upload kompakan. Tidak sampai Kompakers. Tidak sampai Kompakers gitu. Nah, Kompakers ini tuh ada ketika kami yang dari daerah-daerah nih gitu, pengen berkumpul. Pengen silaturahim, bertatap muka. Kan karena tadi saya bilang upload kompakan itu dari Instagram, berarti kan dia cuma via online gitu. Kita cuma ketemu di Instagram dan di postingan Instagram. Nah, justru Kompakers ini ada kalau ketika anggota-anggota dari upload kompakan ini ingin bertemu, ingin silaturahim, maka dibentuklah Kompakers daerah. Ada Kompakers Jakarta, Kompakers Pontianak, bahkan sampai ke luar negeri. Oh gitu. Ya, ada yang namanya Kompakers Qatar, Eropa. Tapi orang Indonesia. Orang Indonesia yang rata-rata orang Indonesia yang berdomisili di luar negeri. Itu Qatar, Eropa, terus ada Middle East juga, Jepang. Nah, banyak ternyata kan. Kalau lihat followersnya kan udah sampai 250.000 lah. 50.000 orang itu. Oh, jadi upload kompakan tuh aktivitasnya, ya kan? Aktivitasnya mengupload foto seragam. Spesifik foto ya? Iya, spesifik foto. Foto seragam tuh maksudnya temanya? Satu tema dengan tema yang sama. Misalkan kalau dulu, nah jadi saya boleh ungkap sejarahnya itu. Itu ada, jadi upload kompakan tuh ada 4 founder. Terbentuklah dari 4 founder, 4 orang ini yang tersebar dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalimantan, dari Jawa, Bandung. Nah, mereka ini punya hobi foto. Tapi tidak bisa dibilang fotografi saat itu kan, masih orang awam lah gitu kan. Dan ibu-ibu, rata-rata ibu-ibu, emak-emak, ibu rumah tangga yang hobinya foto, terus mereka hobi koleksi barang. Barangnya ini apa? Pecah belah. Tahu lah kalau emak-emak kan pecah belah kan? Ya kayak home decor gitu ya. Kayak home decor tapi kayaknya lebih ke perintilan lah, pernak-perniknya gitu kan. Nah, dari situ cuman nggak tahu juga asal mulanya kenapa mereka sampai bisa kenalan, saya juga nggak tahu ya. Cuma kalau dari cerita si foundernya tuh karena mereka punya hobi yang sama, punya hobi foto, punya hobi mengkoleksi barang, maka terbentuklah upload kompakan. Nah, dari yang berempat ini awalnya akhirnya tersebar ke omongan teman-temannya gitu kan. Nih
aku punya akun ini nih, ikutan yuk biar nambah ramai member gitu. Ternyata banyak yang punya hobi yang sama gitu Ternyata banyak punya hobi yang sama gitu. Terus akhirnya dari situlah, dari yang foto biasa-biasa yang cuma kalau Instagram kan memang khusus foto kan ya. Foto yang biasa-biasa cuma pakai HP, cuma pakai ini sampai akhirnya berkembang. Berkembang dengan muncullah fotografer profesional masuk ke dalam komunitas kami gitu. Akhirnya member-member pun pengen belajar tentang fotografi yang sesungguhnya gitu. Oh, jadi upload Kompakan itu mengupload foto dengan tema yang sama serempak seluruh Indonesia. Iya, serempak di hari itu gitu. Per satu hari, tiap satu hari itu ada tema khusus. Misalkan hari ini temanya itu setiap hari. Setiap hari. Oh, setiap hari tema, misalkan hari ini temanya piring. Kan pecah belah tadi kan? Piring. Jadi ini si membernya nih, keempat member ini harus upload piring. Oh gitu. Piring apapun terserah gitu. Terus di akun IG masing-masing. Di akun IG masing-masing memakai hashtag yang sama. Gitu. Jadi kekuatannya di hashtag sih. Jadi biar pada hashtagnya upload Kompakan itu ya. Upload Kompakan harus ada, sama ada hashtag khusus sesuai tema. Kayak gitu. Oh, itu ketentuan yang dibikin oleh si founder ya. Ketentuan dibikin sama founder. Terus sampai juga akhirnya founder juga bikin rules lain yang tetap itu tidak boleh mengupload foto manusia, tidak boleh ada penampakan manusia, hewan. Terus foto-foto tidak mengandung sara gitu kan, tidak mengandung kekerasan gitu. Seperti itu gitu. Oh, unik juga ya berarti ya. Jadi hal-hal yang artinya di sekitar lingkungan kita gitu ya. Iya kan? Itu dijadikan objek benda mati sih sebenarnya kan, benda mati. Nah, kalau sekarang lebih concern ke food fotografi, makanan. Karena emak-emak tau lah kan, emak-emak kan masak. Habis masak di foto. Jadi yang dekat sama aktivitas kita sehari-hari gitu. Berarti bisa kebayang kalau setiap hari udah berapa banyak temanya? Banyak sekali. Iya kan? Challenge aja itu udah sampai 300. Bu Iya gabung dari tahun berapa? Saya gabung dari tahun 2014 sebenarnya, cuman saya baru 2014. Nah, terbentuknya upload Kompakan itu September 2014. Saya gabung itu bulan-bulan mungkin kayak November gitu ya. Cuman saya belum berani upload. Masih ngelihat nih ya, baru join kan, ngelihat masih ini apa sih gitu kan. Ngapa kok orang-orang nih upload tema yang foto yang sama gitu. Itu dari teman saya tuh, teman saya yang ada di Bandung waktu itu. Kok di upload kok bagus sih gitu kan fotonya. Terus ngeliat lah, bukalah hashtag, banyak yang ternyata yang upload itu masih membernya tuh masih 100 orang, 100-an orang gitu lah. Tuh. Sampai akhirnya tahun berikutnya tahun 2015 baru saya berani upload. Berarti total sekarang udah diupload di IG-nya berapa? Nggak tahu lah. Ribuan ya berarti kan? Ya kan kalau satu hari kan? Ya iyalah. Satu tahun 365 hari. Ya kan kalau dari tahun 2015 katakanlah. Sekarang udah 8 tahun ya kan? 365 kali 8. Kompakers Pontianak sekarang bulan kemarin Februari itu udah 9 tahun. Oh iya, berarti udah puluhan ribu foto yang terupload di IG ya kan? Iya. Itu baru dari satu orang ya? Itu dari satu orang, iya kan? Belum lagi ini. Oke. Nah sekarang yang lain. Sekarang gini, uploadan itu, ya kan? Ini kan foto tuh, berarti kan ada hak cipta di situ kan? Iya kan? Artinya nggak bisa sembarang orang ngambil kan? Iya kan? Iya. Nah itu gimana? Kalau misalnya ternyata foto-foto yang saya pernah lihat sih, bagus kan fotonya kan? Artinya sekarang mungkin udah ada aspek fotografi ya. Kalau dulu mungkin masih sekedar foto kan. Nah sekarang kalau misalnya ada yang ngambil fotonya, nah itu gimana? Ada nggak apa ada kebijakan dari komunitas sendiri gitu untuk menjaga atau dibiarin gitu? Kalau dari komunitas sih enggak ada sih. Kembali lagi ke pribadi masing-masing. Personal sih kalau soal itu. Soalnya memang itu kan foto kita sendiri gitu kan. Nah jadi tapi saran-saran dari yang profesional, yang mereka yang memang udah terjun langsung ke dunia fotografi, yang memang berkarya, memang buat umum, buat masyarakat gitu kan, cuman buat komersil gitu. Itu mereka sarankan pakai watermark. Jadi di setiap
postingan fotonya tuh cantumkan watermark. Itu. Jadi ketahuan ya. Nah, ketahuan walaupun memang kan ada banyak sekali masih yang kecolongan tuh banyak. Udah ada beberapa kasus. Cuman ya jangankan watermark, backgroundnya bisa hilang. Makanya bisa dihilangkan kan. Bisa dihilangkan. Kayak gitu. Tapi ya udahlah, balik lagi sekarang ke iniin kita lah masing-masing personal, secara personal gimana menyikapinya gitu kan. Ya. Kalau saya sih ya udahlah, kalau emang mau walaupun kesal sih pasti kesal, pasti ada. Karena kan kita ada effort yang kita keluarin kan. Betul. Iya kan? Ya, kayak lagi kalau mau kalau memang mau di lewat jalur hukum ya itu bisa gitu sebenarnya. Iya, kecuali kalau itu dipakai misalnya untuk perusahaan-perusahaan besar. Apalagi untuk keperluan komersil kan, itu rugi sekali kita foto kita dipakai dia gitu. Oke. Nah, kalau di Pontianak sendiri berarti mayoritas juga perempuan yang. Iya. Jadi kalau di Kompakers namanya, jadi upload kompakan itu mewakili tiap daerah itu namanya kan Kompakers kan. Iya. Jadi tiap Kompakers itu tidak boleh ada member laki-laki. Di Kompakersnya. Di Kompakersnya. Tapi ketika upload kompakan, kalau untuk upload foto bebas, laki-laki mau belajar karena di situ mau belajar tentang foto karena dia pengen posting nih, ikutin tema ini gitu. Karena dia mau belajar silahkan gitu, atau belajar online silahkan. Tapi untuk pertemuan offline, pertemuan komunitasnya itu laki-laki tidak diperbolehkan. Takut ya ada percampuran laki-laki dan perempuan, itu yang dihindari oleh foundernya. Atau mungkin boleh kali kasih saran ke founder laki-laki dengan laki-laki, tapi masalahnya foundernya tidak ada yang laki-laki. Foundernya tak ada laki-laki ya, itu masalahnya. Emak-emak semua. Itu masalahnya ya kan. Jadi mungkin laki-laki dengan laki-laki, tapi juga namanya Kompakers gitu kan. Sebenarnya tapi mungkin mau aja sih kalau ada yang misal yang inisiasi ya. Yang menginisiasinya mungkin misalkan ngomongnya ke foundernya gimana gitu. Cuman kan sampai saat ini kayaknya belum ada yang. Karena kan memang dunia fotografi itu kan identik dengan kaum pria ya kan. Iya. Ya kan. Fotografer jarang kita lihat fotografer yang maksudnya yang profesional itu mama ya kan, ibu jangan salah ternyata. Jangan salah, jarang. Tapi ternyata pas kita udah gabung di upload kompakan, kita kenalan dengan para fotografer profesional yang rata-rata perempuan. Jadi dan genrenya dia enggak cuma di food fotografi, di fotografi makanan. Udah sampai ke event berarti. Udah sampai ke event, fotografi landscape, dan itu tuh udah nenek-nenek. Udah profesional, udah tingkatnya udah nenek-nenek. Iya. Udah punya cucu. Itu banyak banget ternyata. Kita baru tahu kalau di Pontianak sih belum ada sih. Ada sih fotografer perempuan paling yang mungkin kayak di wedding atau foto-foto kayak human interest gitu kan, kayak foto street kayak gitu, landscape kayak gitu. Tapi untuk food fotografi sendiri tuh belum ada. Nah, kalau Bu Iya ini kan fokus juga ke food fotografi ya kan. Nah, kalau sekarang kita masuk ke fotonya nih, supaya mungkin ada warga kota yang pengen join kan, punya hobi yang sama, ternyata baru tahu nih ada komunitas kan, komunitas yang foto, bisa foto menyalurkan hobi mereka. Mungkin mereka selama ini sudah melakukannya setiap hari, tapi dengan tema yang tidak teratur misalnya, tapi mereka rutin upload di IG segala macam. Nah, begitu tahu kan mereka pengen gabung. Nah, syaratnya apa tuh mau gabung di komunitas ini? Apakah memang perlu skill khusus atau alat khusus gitu untuk gabung di sini? Enggak sih. Nah, kalau untuk skill khusus sih enggak ada, karena kita juga dari kita sendiri yang dulu bergabung di upload kompakan dan Kompakers Pontianak itu berawal dari yang enggak ada apa-apanya. Maksudnya kita cuman pengen hobi moto gitu. Berarti otodidak. Semuanya belajar otodidak. Karena kita suka dengan dunia ini, dunia fotografi. Kita foto pakai yang, dan gear itu tuh ya cukup HP awalnya. Sampai sekarang pun masih banyak yang pakai HP. Jadi buat teman-teman yang merasa misalkan pengen gabung nih tapi minder karena lihat kok bagus-bagus, pas lihat fotonya kok bagus-bagus. Jangan khawatir lah, pokoknya banyak masih di upload kompakan dan di Kompakers Pontianak sendiri itu yang pakai HP, dan kita pun memang berawalnya dari HP. Sampai karena masuk fotografer profesional,
Diajarin. Berarti diperkenalkan lah dengan dunia fotografi sesungguhnya. Ada kelasnya juga berarti. Bisa, cuman memang kalau bukan atas nama Upload Kompakan itu lebih ke personalnya. Inisiatif si fotografer itu sendiri gitu. Tapi akhirnya ya kok member-member dari Upload Kompakan yang ikutan gitu. Banyak kan yang ikutan dari dan mereka tuh kadang kan tergabung dalam Kompakers daerah juga. Kalau kayak di Kompakers Jakarta tuh misalnya, Kompakers Depok itu ada fotografer profesional yang memang tergabung di situ gitu. Dan mereka bikin kelas. Nah, terus kalau misalkan ada meet up atau anniversary Kompakers itu diundang sebagai narasumber. Dari situlah belajarnya. Dari situlah skill-skillnya makin meningkat gitu. Jadi syarat khusus seperti misalkan harus pakai kamera profesional atau harus bagus itu tuh HP-nya mahal. Enggak perlu HP-nya mahal, enggak ada tuh syarat-syarat kayak gitu, enggak ada. Cuma memang syaratnya itu tadi saya bilang kan kalau mau tergabung di komunitas Kompakers itu harus perempuan. Harus perempuan terus usia ya paling enggak kalau anak SMA sih enggak mungkin lah biasanya ya. Tapi boleh, cuman boleh lah sampai SMA sampai nenek-nenek pun boleh tergabung gitu. Di Kompakers Pontianak tuh yang paling tua tuh umur berapa ya? Pak saya 50. Ada kayaknya 50. Ada tuh, ibu ya? Ibu ada. Terus sampai yang kecil tuh umur kemarin sih ada lah anak SMA baru, tapi udah enggak aktif sih gitu. Karena mungkin kesibukan dia juga kan. Nah, terus sama ini harus ikutin tema Upload Kompakan. Itu aja sih. Jadi dia harus konsisten gitu. Karena dia pengen gabung, dia harus posting tema Upload Kompakan selama beberapa minggu gitu. Misalkan dalam rutin. harus rutin gitu. Jadi buat ngelihatkan keseriusan dia nih gitu. Ada penilaiannya juga. Iya, dari situ keseriusan dia untuk bergabung di Kompakers Pontianak gitu atau di Kompakers lainnya. Berarti semua yang bergabung di Kompakers itu secara konsistensi sudah teruji ya. Harus. Iya kan? Artinya sampai detik ini, sampai hari ini itu mereka rutin upload foto. Betul. Harus. Dahsyat. Dan itu ya Upload Kompakan. Iya. Berdasarkan Upload Kompakan. Jadi kalau Kompakers sendiri, Kompakers Pontianak itu cuma kayak mewadahi gitu. Jadi misalkan saya sebagai bulur ada informasi dari misalkan bulur itu panggilan untuk ketua komunitas di Kompakers daerah. Jadi kami koordinatornya itu dipanggil bulurah. Jadi kayak gitu. Nah, bulur itu mengkoordinator, jadi menyampaikan apa yang disampaikan dari founder itu nanti ke member seperti itu. Gitu. Nah, untuk foto-fotonya sendiri selama bergabung di Kompakers sulit enggak? Misalnya ada tema-tema yang diminta oleh Upload Kompakan kan foto. Nah, kalau dari Bu Iya sendiri ada nggak ngalamin kesulitan misalnya nyari ini idenya gimana ya, atau sekedar foto misalnya mentok? Karena kan kadang bukan tidak mungkin kita minder kan ngelihat deretan foto-foto yang ada di hashtag itu kan, ya kan? Sulit sih enggak ya, karena kita tuh kan tagline-nya Upload Kompakan sendiri tuh just for fun. Jadi posting itu enggak diwajibkan sebenarnya. Cuman karena ketika kita mau ibaratnya konsisten memang mau belajar, maka ikutilah itu gitu, sesuai dengan tema-tema itu gitu. Jadi kalau masalah tingkat kesulitan kita bisa tanyakan ke misalkan ke sharing ke teman-teman di Kompakers gitu. Itu kan mereka juga udah punya pengalaman, misalkan buat yang baru-baru gitu kan. Atau tanya langsung ke yang dari Upload Kompakan, bisa DM via Instagram gitu. Ini kayak gimana ya Kak, kayak gitu. Ya karena kan kalau yang saya lihat foto-fotonya itu kan nggak asal foto ya. Artinya, sekarang udah nggak asal foto. Waktu awal-awal ya. Waktu awal-awal
tiga tahun baru berdiri itu kita masih yang belajar. Tapi memang tuh kelihatan tuh progresnya tuh. Perubahannya kelihatan sekali. Lightingnya, idenya. Bahkan yang pakai handphone pun kan, handphone misalkan sampai sekarang nih masih pakai handphone, itu progresnya kelihatan. Jadi tidak cuma asal foto, kita tuh jadi tahu gimana ngambil yang namanya angle kan, sudut pandang itu kayak mana yang bagus. Kok sekarang kan konsennya emang lebih ke makanan kan, jadi gimana ngambil foto makanan yang menggugah selera, itu tekniknya, bagusnya dia dengan angle seperti apa. Kalau dia makanan misalkan makanan kan ada tipe-tipe makanan tertentu tuh, misalkan buah dia harus diambil yang bagusnya. Produk kemasan harus angle apa yang bagus. Minuman angle apa, makanan misalkan makanan seperti mie, seperti apa caranya, itu tuh dipelajari di situ. Nah, sharing di komunitas pun ya kita sharing tentang soal itu gitu. Di grup ya kita punya grup kan, grup Kompakers Pontianak. Itu di grup pun kita sharing, misalkan kayak kemarin juga kami di Kompakers Pontianak punya tema khusus juga tiap minggu. Jadi Kompakers selain upload Kompakan punya tema harian, Kompakers Pontianak nih bikin nih tema permingguan gitu. Jadi nanti ada siapa yang ditentukan nih temanya apa. Nah di situ kita tuh belajar kayak misalkan tema yang berkaitan dengan ilmu-ilmu fotografi gitu. Misalkan kayak refleksi. Nah, refleksi itu kayak gimana sih foto refleksi? Terus misalkan foto apa sih istilahnya long exposure itu tuh kayak gimana? Cari tahu lah long exposure tuh apa sih gitu. Jadi memang temanya tuh akhirnya enggak cuma sekedar objek benda mati, tapi kita belajar secara fotografi secara keseluruhan. Iya, berarti kan termasuk mempelajari perangkat-perangkat fotografi kan? Kameranya. Terus tools-toolsnya, terus dari kamera gearnya ketika kita udah dari belajar pakai HP kan, akhirnya kan banyak yang pengen bergeser nih, pengen nyoba pakai kamera, pengen nyoba ini, ya itu kembali ke ini masing-masing kan gitu. Sama kalau saya juga kan kemarin akhirnya buka jasa foto. Jadi otomatis saya harus punya gear yang lebih mumpuni karena jasa kan, saya menawarkan jasa foto gitu. Jadi harus ada kamera yang profesional yang saya pakai gitu untuk menunjang pekerjaan saya seperti itu. Nah kalau fotonya sendiri itu apakah memang foto natural yang diambil dari tadi berbagai skill yang kita pelajari atau dia ada proses editing lagi? Kalau soal editing itu balik ke masing-masing sih. Oh, itu tidak diatur oleh? Itu tidak diatur oleh komunitas. Cuma kami belajar. Sampai editing pun belajar. Pakai apa nih? Pakai editing ke aplikasi apa? Kalau di smartphone kan ada aplikasi itu macam-macam ya editing kan. Nah. Berarti ada proses itu tidak dipermasalahkan ya? Enggak dimasalahkan. Mau diedit mau enggak terserah gitu. Nah, itu kalau dari komunitasnya ya. Tapi kalau dari saya pribadi, editing itu wajib. Ya masing-masing personal ya. Masing-masing personal. Selera gitu kan. Selera. Betul. Karena kan kalau udah ngelihat foto itu kan subjektif sekali. Ya kan masing-masing punya penilaian sendiri ya kan. Menurut dia cantik, belum tentu menurut yang lain bagus. Iya, betul. Nah, kalau di Pontianak sendiri jumlah membernya udah berapa banyak nih yang gabung di Kompakers? Pontianak sih di Kompakers Pontianak kan? Sebenarnya sih ke seluruh Kalbar sih, seluruh Kalbar. Cuman itu kita ada 90-an, hampir 100 lah. Oh, ramai juga. Cuma yang aktif. Itu kan karena ada yang datang dan pergi, yang pindah tugas dinas keluar. Akhirnya udah enggak aktif lagi gitu. Tapi kalau secara member yang memang pernah tergabung di Kompakers Pontianak tuh 90-an. Oh, ramai juga ya. Nah, yang aktif sendiri masih ada di grup itu 30. Oh, ramai. Masih lumayan ramai lah ya ngurusnya kan. Iya kan? Ramai. Itu yang rutin ya. Itu yang Kopdar misalnya. Dan itu mak-mak semua lah dah, ya kan? Mak-mak, kakak-kakak, mak-mak. Nah, kalau tadi saya lihat artinya kan dari kita tidak punya dasar fotografi,
ya kan, yang kita tidak tahu apa-apa tentang apa itu fotografi, moto, kemudian mengenal perangkatnya. Nah, berarti kan ini artinya menambah skill kita nih sebagai member ya. Iya. Iya kan, menambah skill kita. Nah, ada enggak dampaknya terhadap misalnya ya tadi mungkin salah satunya Bu Iya ya kan, bisa kemudian buka jasa ya kan. Nah, itu juga itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain berarti. Bisa. Okay. Di Kompakers Pontianak ada, selain saya ada beberapa orang lagi yang buka jasa food fotografi dan produk. Nah, jadi lebih concernnya ke food dan produk fotografi. Karena memang kan tiap hari pun yang kami hadapin kan memang motonya moto objek produk, itu, objek produk, makanan, makanan gitu. Jadi memang lebih spesifik ke situ gitu. Terus memang pun di Pontianak sendiri kan masih jarang kan ya yang memang yang genre food sama food produk itu tuh masih sangat jarang gitu. Kalaupun ada mungkin levelnya udah level up ya, maksudnya udah untuk perusahaan-perusahaan ya. Iya, itu biasa mereka pun pakainya fotografer dari Jakarta, dari luar, dari Jawa. Gitu. Nah, sekarang kita coba, nah kalau jasa fotografi sendiri nih, jadi peluangnya masih besar berarti di Pontianak. Masih sangat besar. Food fotografi itu ya. Persaingannya masih sedikit. Oke, berarti masih blue ocean ya, masih malah kemarin pas pandemi itu fenomenanya yang terjadi yang fotografer wedding, fotografer landscape itu beralih ke makanan. Ya lah kan sepi job dia, tak ada wedding kan. Iya. Tapi kan dia perlu belajar lagi kan? Iya itu perlu belajar lagi, beda sebenarnya. Cuman kan tetap kadang-kadang orang ya apa namanya ibaratnya. Ya, karena dia udah punya alat. Udah libas ambil ya gitu kan. Pokoknya yang penting kita dapat job dulu nih gitu. Cuman kan masalah apa tekniknya sendiri mereka pasti masih belum paham juga gitu. Enggak semuanya yang, jadi tiap genre itu kan pasti dia ada ini spesifikasinya sendiri kan, keilmuannya sendiri gitu. Ya, walaupun secara apa umumnya lah gitu kan ya, emang kayak gitu. Kalau dari ilmu fotografi ya emang kayak gitu. Yeah. Cuma tiap genre pasti beda-beda lah. Ada perbedaannya pasti. Ya. Nah, kalau sekarang kan berarti udah, ya maksudnya udah balik normal lagi lah, mereka kan udah. Nah, sekarang udah balik normal. Oke. Jadi buat yang mau itu tertarik dengan food fotografi masih menjanjikan lah, sangat menjanjikan. Ya syaratnya ikut Kompakers dulu, ya kan? Ya paling dipaksa untuk belajar betul, kan, harus belajar betul. Iya. Kalau misalnya kita sendiri kan mut-mutan. Iya benar-benar. Iya kan, dengan adanya misalnya ini upload tiap hari. Iya betul. Nah itu memaksa kita secara tidak langsung kan untuk belajar, dan otomatis kan skillnya nambah. Terus tiap hari. Iya. Karena kita ngelihat tiap hari foto-foto cantik, foto-foto bagus kan? Di Instagram tuh kan. Iya, jadi kan lama-lama jadi expert. Pengen belajar, pengen tahu, terus ikutlah online kelas yang diadakan sama member-member dari Upload Kompakan seluruh Indonesia. Itu kan banyak sekali. Selalu dikasih info ke semuanya gitu. Kalau misalnya enggak dari Upload Kompakannya sih. Cuman kalau misalkan kita follow misalkan kita follow mereka yang memang yang fotografer expertnya itu pasti ada, pasti ketahuan. Kita kan secara di komunitas kan pasti kelihatan kan yang mana yang memang sering di up sebagai ini memang udah profesional sama yang enggak gitu. Mereka rutin ngadain event-event. Mereka rutin ngadakan event. Oke. Ya menarik juga ya. Artinya ini komunitas yang bukan hanya sekedar ngumpul ya. Tapi ada faedahnya banyak gitu kan. Banyak sekali. Ya kan? Jadi bisa nambah skill, bisa nambah penghasilan ya kan. Dari yang enggak ada apa-apa, maksudnya enggak bisa apa-apa kan, cuman tahu ya moto cuman biasa kayak gini doang gitu kan, pakai HP gitu atau enggak begini, sampai akhirnya jadi tahu gitu. Terus sama ya. Kayak mungkin pendukung-pendukung lainnya lah ada kan itu kayak propertinya, jadi tahu ternyata harus pakai properti ini. Harus disiapkan gitu. Jadi enggak cuma sekedar alat fotonya, tapi pendukung si objek yang kita foto itu juga harus disiapkan gitu. Itu namanya properti kan. Sama kayak kita foto-foto wedding juga kan pasti ada propertinya juga gitu. Untuk mendukung ya supaya makin bagus ya. Iya. Oke.
Nah, apalagi sekarang kan kondisinya UMKM juga udah makin banyak ya. Nah, tentu ini peluang ya buat warga kota yang pengen join atau tertarik punya hobi fotografi. Nah, pengen pengen bikin foto produknya lebih menarik gitu ya kan. Nah. Jadi nanti mungkin bisa kontak nih ke kawan-kawan Kompakers ya kan. Kompakers Pontianak atau ke Bu Iya. Ke Instagramnya ya, ke Instagram, ke Instagram @kompakerspontianak. @kompakerspontianak. Nah, nanti bisa sharing-sharing di situ ya. Bisa. Nah, terkait dengan dunia fotografi dan segala macam. Oke. Nah, yang terakhir Bu Iya, mungkin ada tips atau apa ya? Ya kalau misalnya buat kawan-kawan yang baru mau join ya. Nah, apa sih tipsnya supaya bisa konsisten nih nanti di upload Kompakan gitu. Karena kan tidak mudah nih. Udah 9 tahun tuh ya kan. Iya. Dan rutin setiap hari ngupload itu kan butuh effort, dan kalau tidak kita nikmati ya kan, mungkin kita udah berguguran gitu kan. Nah, gimana tuh? Iya, kembali ke masalah prioritas sih kan itu. Kalau memang kita mau belajar, mau terus ini ya terus tuh di yang penting upload aja terus tema. Upload Kompakan, tema apa sih misal, tapi enggak harus dipaksakan sih gitu. Misalkan ya kita punya foto, misalkan tema hari ini tuh temanya foto nasi goreng misalkan. Kita foto aja pas kita lagi makan nasi goreng tuh ya itu siapin stok, misalkan ada stok foto gitu. Jadi perbanyak stok foto gitu. Jadi tiap makan setiap momen tuh ya. Karena kita udah tahu nih tema-tema di upload Kompakan itu rata-rata makanan. Makanan sama objek mati. Benda mati gitu kan. Misalkan kayak gini nih, kayak bunga ini kan. Itu kita foto aja gitu. Setiap ketemu momen jadi setiap ketemu momen ketemu. Nah, terus sama pas ketika ada meet up, kumpul itu, usahakan untuk datang, untuk hadir gitu. Jadi kenalan sama teman-teman yang lain gitu, terus ikutan ketika mereka kan pasti di situ kita momennya enggak cuma sekedar makan, enggak cuma sekedar ngobrol. Itu pasti ada bawa kamera gitu kan. Misalkan datang makanan langsung semua ngerubungin moto gitu kan. Nah, itu sama-sama gitu. Jadi dari situ belajarnya, dari situlah kita jadi lebih semangat gitu kan, lebih makin punya motivasi untuk jadi belajar lebih lagi kayak gitu. Oke, berarti kan capture every moment lah ya ibaratnya ya. Semua di foto gitu. Jadi kan berarti bisa disimpan dulu, karena gambaran saya kira begitu misal hari ini piring baru mencari piring, ternyata enggak gitu ya. Iya, sekarang udah enggak gitu. Kalau dulu iya. Awal-awal iya. Belum tahu triknya kan. Belum tahu triknya. Gitu. Tapi sekarang kan karena kita udah sering ketemu ketemu ya. Foto lah apa yang stoknya dulu tuh banyak kan, baru di-upload. Jadi ketika ada tema, aku udah punya nih gitu kan. Enggak perlu capek-capek, kecuali memang enggak ada. Dan kita kalau yang memang mau belajar, walaupun even dia udah ada fotonya, dia akan berusaha tuh untuk yang bagus lagi. Untuk bikin untuk moto yang lebih bagus lagi gitu. Dia cari objeknya, dia misalkan dia enggak bisa, belum enggak ada nasi goreng nih, dia belilah nasi goreng, dia foto sendiri kayak gitu. Ya, dia belum puas dengan yang udah ada ya. Oke. Kayak gitu rupanya. Baru tahu juga ya kan. Hari-hari kita lihat kakak sendiri foto ya kan. Rupanya begitu prosesnya. Oke. Panjang lebar kita ngobrolin tentang Kompakers, dunia fotografi. Jadi nanti kontak aja buat kawan-kawan yang mau gabung warga kota, terutama yang ibu-ibu, mama, cewek-cewek, ya silakan. Ketimbang HP yang bagus-bagus yang mahal-mahal itu dipakai untuk foto-foto yang enggak jelas, enggak berfaedah. Iya, daripada foto-foto selfie kan. Nah, mending ada objek ya kan, capture every moment, dan itu kan pasti akan jadi kenangan yang menarik. Terus nih kalau misalkan lagi enggak misalkan lagi enggak foto makanan susah nih gitu. Kan banyak tema-tema yang lainnya. Misalkan foto pemandangan. Itu kita juga tuh di situ belajar juga gitu. Macam mana foto pemandangan gitu. Terus gimana foto-foto kayak foto apa ya? Kayak gini lah, bunga, tanaman. Itu tanaman. Belajarlah dari foto tanaman. Kalau memang mau belajar foto tuh saya awalnya belajar di foto tanaman. Baru nanti kita ke foto-foto yang lain gitu. Nah, kalau di terus saya tambahin juga di Kompakers Pontianak tuh ada tuh tema-tema tiap minggu, terus di situ khusus dijelaskan juga misalkan
teknik foto apa nih gitu. Nanti itu kita jelaskan tuh di situ. Ya kalau mau scrolling lah ke bawah. Oke, nanti kepoin aja Instagramnya ya. Instagram @kompakerspontianak. Nah, di sini nih. Atau upload kompakan. Upload kompakan. Di IG ya. Di IG. Okay. Baik, itu aja. Bu Iya, makasih banyak sudah mau gabung ya, join sama-sama. di obrolan kota kita. Makasih banyak sharingnya, ilmunya, dan mudah-mudahan menginspirasi nih buat warga kota yang punya hobi fotografi bisa bergabung di komunitas Kompakers dan Upload Kompakan ya. Oke, warga kota, itu aja obrolan kota kita kali ini. Kita ketemu lagi di obrolan kota kita berikutnya. Farul pamit. Dadah.